Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Dan jangan lupa like subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan bisa menyajikan cerita yang menarik lagi. Studio itu adalah dunianya. Sebuah ruangan di lantai 3 sebuah bangunan tua di Jakarta Selatan, tempat aroma cairan kimia pengembang foto, berpadu dengan wangi kopi tubruk yang baru diseduh. Bagi Rima, ini bukan sekadar tempat kerja, ini adalah benteng pertahanan. Di sini, ia adalah penguasa cahaya dan bayangan. Dindingnya yang terbuat dari bata ekspos dipenuhi foto-foto hitam putih hasil karyanya. Bukan potret keluarga bahagia dengan senyum rekayasa, bukan pula model-model dengan pakaian mahal. Foto-foto Rima menangkap kebenaran. Kerutan di wajah seorang pedagang pasar, sorot mata lelah seorang supir ojek yang menunggu penumpang di tengah malam, atau tawa lepas anak-anak yang bermain di gang sempit. Ia mencari jiwa dalam kesederhanaan, sebuah kejujuran yang tidak pernah ia temukan di dalam keluarganya sendiri. Siang itu, saat Rima sedang membersihkan lensa kamera kesayangannya, sebuah amplop tebal berwarna gading tergeletak di atas meja. Amplop itu datang bersama tumpukan surat tagihan dan brosur, tetapi kehadirannya begitu mencolok, seolah menjeritkan kemewahan di tengah kesederhanaan studionya. Ia sudah tahu isinya bahkan sebelum menyentuhnya. Tulisan kaligrafi berwarna emas di bagian depan terbaca jelas. Kepada yang terhormat, Ibu Rima Witomo. Bukan Rima, bukan kakak, bukan pula nama panggilannya. Sebutan formal itu terasa seperti sebuah jarak. Sebuah pengingat bahwa ia adalah bagian dari keluarga itu, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi satu. Dengan helaan napas panjang, ia membukanya. Kertas undangan itu tebal dan kaku, dengan aroma parfum lili yang samar. Undangan pernikahan Delina Witomo dan Javier Langston. Tentu saja. Delina, kakaknya, sang bintang keluarga. Sejak kecil, Delina adalah matahari sementara Rima adalah bayangannya. Delina dengan rambutnya yang indah, senyumnya yang menawan, dan kemampuannya memikat siapa saja. Rima, dengan rambut lurus biasa, kacamata tebal, dan kecenderungan untuk lebih banyak mengamati daripada berbicara. Ibu mereka, Ratna, selalu berkata, Delina itu terlahir untuk bersinar. Kamu, Rima sayang, lebih seperti bayangan. Perlu ada, tapi lebih baik jika tidak terlalu terlihat. Rima meletakkan undangan itu di meja, di samping sebuah foto yang sedang ia kerjakan. Potret sepasang suami istri tua yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-50. Tangan mereka yang keriput saling bertautan, sorot mata mereka memancarkan cinta yang telah melewati ujian waktu. Sebuah kehangatan yang kontras dengan dinginnya undangan di hadapannya. Sebuah potret keluarga yang tidak pernah ia miliki. Kenangan masa kecilnya kembali menyeruak, bukan sebagai nostalgia manis, melainkan sebagai luka-luka kecil yang tak pernah sembuh. Seperti hari ulang tahunnya yang ke-10. Dengan gaun terbaiknya dan topi pesta di kepala, ia menunggu sendirian di taman komplek. Ibunya berjanji akan ada pesta kecil di sana. Rima menunggu, memeluk kotak berisi kue-kue kecil yang ia hias sendiri. 1 jam, 2 jam. Tidak ada yang datang. Belakangan ia tahu, ibunya membawa Delina ke audisi model di seberang kota, benar-benar melupakan hari ulang tahun anak perempuannya yang lain. Rima pulang sendirian sore itu, menaiki angkot dengan kue-kue yang masih utuh di pangkuannya. Lalu ada hari kelulusan SMA. Ia mengenakan kebaya pinjaman dan berdiri canggung di antara lautan keluarga yang saling berpelukan, memberikan bunga, dan menangis haru. Ia mencari-cari wajah ayah dan ibunya di kerumunan, tetapi tidak menemukannya. Mereka tidak datang. Mereka sedang menemani Delina untuk pemotretan sampul majalah. Kami kira kelulusanmu besok, kata ibunya nanti, dengan senyum tipis yang seolah bisa menghapus segalanya. Tapi nyatanya tidak. Kekosongan itu tetap ada, mengendap di dasar hatinya. Ponsel Rima berdering, membuyarkan lamunannya. Nama Ibu Ratna tertera di layar. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Halo, Bu. Rima, suara ibunya terdengar halus namun tajam, setipis kertas. Undangannya sudah kamu terima? Sudah, Bu, baru saja. Bagus. Tolong nanti di acara pakai baju yang pantas. Ya, ini pernikahan besar, bukan pameran foto di gang sempit. Rima terdiam. Lidahnya terasa keluh.
Ia ingin mengatakan sesuatu, apa saja, tapi yang keluar hanyalah keheningan. Jangan sampai mempermalukan keluarga. Keluarga Langston itu bukan orang sembarangan. Lanjut ibunya, tidak peduli dengan keheningan di seberang. Dan tolong, jangan pakai celana jeans lagi. Rima hampir mengingatkan ibunya bahwa ia hanya pernah sekali memakai celana jeans ke acara keluarga. Itu pun karena ia baru saja menempuh perjalanan kereta 10 jam, agar bisa sampai tepat waktu untuk makan malam Natal. Tapi apa gunanya? Ibunya sudah menutup telepon. Sore itu, saat Rima sedang menyortir hasil fotonya, sebuah email masuk. Subjeknya, Galeri Clarion, undangan pameran musim semi. Jantungnya berdebar kencang. Ia membuka email itu dengan tangan sedikit gemetar. Karyanya, seri foto berjudul Potret Kesunyian, telah terpilih. Sylvia Renner, kurator ternama yang sangat ia kagumi, secara pribadi memilih fotonya. Mata Anda tidak berkedip dalam melihat kebenaran, tulis Sylvia dalam email itu. Untuk sesaat, Rima tidak bisa bergerak. Ia telah mengirimkan seri foto itu hampir setahun yang lalu, tanpa harapan besar. Itu lebih seperti sebuah curahan hati, sebuah proyek pribadi. Dan sekarang, sebuah pengakuan datang dari dunia yang benar-benar ia hargai. Sebuah kebahagiaan murni menjalari tubuhnya, membuatnya lupa sejenak akan dinginnya perlakuan keluarganya. Tanpa pikir panjang, didorong oleh sisa-sisa harapan yang masih ada, ia menelepon ibunya lagi. "Halo, Bu," katanya dengan nada sedikit bersemangat. "Aku cuma mau kasih kabar baik. Fotoku diterima di pameran Galeri Clarion." Sylvia Renner sendiri yang pilih. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Jeda yang cukup lama untuk meninggalkan memar. "Oh, baguslah kalau begitu," jawab ibunya dengan nada datar. "Dengar, ibu sedang sibuk mengurus denah tempat duduk untuk pernikahan. Nanti kita bicara lagi, ya?" Klik. Sambungan terputus. Rima menurunkan ponselnya perlahan. Ia meletakkannya di atas meja tanpa suara. Kebahagiaan yang tadi meluap kini terasa surut, meninggalkan endapan kekecewaan yang sudah begitu akrab. Di hadapannya, tergeletak 2 lembar kertas. 1 undangan pernikahan emas yang terasa dingin, dan 1 email penerimaan pameran yang terasa hangat. 1 undangan ke sebuah perayaan kepalsuan, dan 1 lagi undangan ke perayaan kejujuran. Ia tahu mana yang lebih berarti. Tapi ia juga tahu, ia harus mendatangi keduanya. Keputusan itu sudah bulat. Rima akan datang ke pernikahan Delina. Bukan karena undangan emas itu, bukan pula karena telepon ibunya. Ia akan datang untuk dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, ia membiarkan dirinya menjadi bayangan, sosok tak terlihat yang tidak pernah mengeluh. Ia menerima perlakuan mereka sebagai takdir yang tak terhindarkan. Tapi email dari Galeri Clarion telah mengubah sesuatu di dalam dirinya. Sylvia Renner melihatnya. Dunia seni melihatnya. Ia bukan lagi sekadar bayangan. Ia adalah seorang seniman, seorang fotografer dengan suara dan pandangannya sendiri. Dan kali ini, ia akan hadir di panggung sandiwara keluarganya, bukan sebagai figuran yang tersisih, melainkan sebagai penonton yang sadar. Penonton yang memegang tiket kebenaran. Beberapa hari kemudian, saat Rima sedang mempersiapkan cetakan foto untuk klien, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Delina. Nadanya, seperti biasa, terdengar riang dan ringan, perpaduan antara kehangatan palsu dan perintah yang terselubung. "Hai Kak, seneng banget kamu bakal dateng. Minta tolong dikit dong. Nanti pas resepsi, tolong jepret-jepret dikit ya. Yang candid aja, gak usah yang formal. Kamu kan jago banget ngambil momen. Sekalian kan dari keluarga, jadi lebih berarti gitu. Hehe, gratis dong tentunya." Rima menatap layar ponselnya. Ia bisa membayangkan nada suara Delina saat mengucapkan kata gratis. Seolah itu adalah sebuah lelucon, padahal sebenarnya itulah inti dari permintaannya. Jari-jarinya melayang di atas papan ketik. Untuk sesaat, ia ingin menolak mentah-mentah. Tapi ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Telepon dari Ibu Ratna, rentetan kalimat pasif-agresif tentang keegoisan, tentang bagaimana ia tidak pernah mau berkorban untuk kakaknya sendiri, padahal Delina selalu melibatkannya. Percakapan itu sudah terlalu sering terjadi di kepalanya. Maka,
Rima membalas dengan sopan namun tegas. Terima kasih tawarannya, Del. Tapi kali ini aku mau datang sebagai tamu saja. Delina tidak pernah membalas pesan itu. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Delina tidak terbiasa ditolak. Malam itu, Rima membuka lemari pakaiannya. Ia mencari gaun yang tepat. Bukan untuk membuat mereka terkesan, tapi untuk membuat dirinya merasa kuat. Pilihannya jatuh pada sebuah gaun hijau zamrud sederhana. Potongannya lurus, tanpa manik-manik atau rendah. Warnanya tegas, tidak seperti warna-warna pastel pucat yang biasa disukai ibunya. Hijau adalah warna kehidupan, warna pertumbuhan. Ia tidak akan berbaur dengan latar belakang seperti yang mereka harapkan. Ia akan berdiri tegak dengan warnanya sendiri. Saat ia mencoba gaun itu, kenangan tentang Delina kembali berkelebat. Bukan kenangan pertengkaran hebat, karena mereka tidak pernah bertengkar. Permusuhan mereka lebih halus dari itu. Delina tidak pernah mengejeknya secara langsung. Ia hanya mengabaikannya. Seperti saat Delina meminjam buku-buku favorit Rima dan tidak pernah mengembalikannya. Atau saat mereka sedang mengobrol dengan sepupu, Delina akan terus berbicara seolah Rima tidak ada di sana, memotong kalimat Rima di tengah jalan tanpa merasa bersalah. Itu adalah 1000 luka sayatan kecil yang terus-menerus menggores hatinya selama bertahun-tahun. Delina tidak jahat, Delina hanya tidak menganggap Rima ada. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari asisten Sylvia Renner. Mereka ingin mendiskusikan detail teknis untuk pameran. Suara di seberang telepon terdengar begitu profesional dan menghargai. Mereka membahas tentang pencahayaan, ukuran cetakan, dan tata letak. Sylvia bilang, "Karya Anda sangat kuat karena berani terluka," kata asisten itu di akhir percakapan. Ia ingin kejujuran itu yang menjadi pusat dari pameran ini. Kata-kata itu menjadi mantra bagi Rima. Berani terluka. Kejujuran. Ia memegang kata-kata itu erat-erat saat ia mempersiapkan diri untuk pergi ke pernikahan. Ia bukan lagi Rima kecil yang menunggu di taman dengan kue ulang tahun. Ia adalah seorang seniman yang karyanya dianggap berani. Hari pernikahan tiba. Rima menyewa mobil online untuk pergi ke Hotel Grand Bystone. Sepanjang perjalanan, ia menatap gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang menjulang angkuh. Kontras yang begitu tajam antara dunia gemerlap yang akan ia masuki dengan kehidupannya yang sunyi di studio. Ia merasakan sedikit kecemasan, tetapi juga sebuah keteguhan yang baru. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Di dalam tas kecilnya, terselip sebuah benda mungil berwarna hitam. Sebuah USB drive. Ia belum memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak. Ia masih menyimpan sedikit harapan, setipis benang laba-laba, bahwa mungkin kali ini akan berbeda. Mungkin mereka akan menyapanya dengan tulus, memberinya tempat duduk yang layak, atau setidaknya, tidak menghinanya di depan umum. USB itu adalah pilihan terakhir. Sebuah tombol darurat jika semuanya berjalan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Mobil berhenti di depan lobi hotel yang megah. Pilar-pilar raksasa dan pintu kaca berputar yang berkilauan menyambutnya. Rima menarik napas panjang. Ia merapikan gaun hijaunya, memegang tasnya erat-erat, lalu melangkah keluar dari mobil. Ia melangkah masuk ke dalam panggung sandiwara itu, bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang memegang naskah rahasia. Pertunjukan akan segera dimulai, dan ia siap untuk melihat babak mana yang akan mereka mainkan untuknya. Dari sanalah ia akan memutuskan, apakah ia akan tetap menjadi penonton, atau mengubah alur cerita untuk selamanya. Hotel Grand Bystone seolah berkilauan di bawah langit Jakarta yang mulai temaram. Fasadnya yang megah dengan pilar-pilar putih dan pintu-pintu beraksen emas memancarkan kemewahan yang dingin. Rima melangkah keluar dari mobil. Gaun hijau zamrudnya menyapu betisnya saat angin malam yang sejuk berhembus. Gaun itu adalah baju perangnya, sebuah pernyataan tanpa kata. Ia merapikan tali tasnya, menenangkan debar jantungnya sejenak, sebelum berjalan melewati pintu putar yang megah itu. Di dalam, lobi yang menyerupai katedral itu dipenuhi oleh para tamu. Mereka adalah eselon atas masyarakat Jakarta, mengenakan lapisan-lapisan kekayaan. Para pria dalam tuxedo hitam yang rapi, para wanita dengan gaun desainer dan sepatu hak tinggi yang berketuk di lantai marmer. Percakapan mereka mengapung di udara, terdengar renyah,
penuh tawa sopan dan pujian basa-basi tentang bisnis, liburan ke Eropa, dan sekolah anak-anak mereka. Rima berdiri diam di sudut, matanya memindai rangkaian bunga lili putih raksasa yang menjulur di tangga utama. Tentu saja lili putih. Delina selalu menyukai simbolisme, terutama yang membuatnya tampak suci dan tanpa noda. Seorang wanita muda dengan headset di telinga menghampirinya, membawa papan jalan dan senyum yang terlatih. Ibu Rima Witomo, selamat datang. Mari saya antar ke meja Anda. Rima mengangguk dan mengikutinya. Hak sepatunya yang tidak terlalu tinggi terasa empuk di atas karpet tebal koridor. Mereka melewati pintu masuk ballroom yang berkilauan, tempat alunan musik gesek terdengar lembut. Rima sudah menduga tempat duduknya pasti di belakang. Ia tidak naif. Tetapi, ketika wanita itu membawanya menyusuri koridor yang lebih sempit, melewati pintu-pintu utama resepsi, dan menuju sudut jauh di dekat pintu keluar darurat, perutnya terasa melilit. Silakan, Bu. Di sini tempatnya, kata wanita itu, menunjuk sebuah meja bundar kecil yang hanya disiapkan untuk satu orang. Sebuah kartu nama tunggal diletakkan di depan piring kosong. Rima Witomo. Meja itu terselip di samping rak gantungan jas dan tanda, keluar, berwarna merah yang menyala. Posisinya cukup jauh dari ruang utama sehingga terasa seperti diasingkan, tetapi cukup dekat untuk masih bisa mendengar musik dan hiruk-pikuk di dalam. Meja-meja lain dihiasi dengan lilin-lilin tinggi, menu berbingkai emas, dan gelas-gelas kristal yang berkilauan. Mejanya tidak memiliki semua itu. Kosong, polos, dan sunyi. Rima duduk perlahan, merapikan gaunnya. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah piring porselen kecil diletakkan di tengah. Di atasnya, hanya ada sepotong roti tawar kering. Tidak ada mentega, tidak ada hiasan, tidak ada penjelasan. Ia mengerjapkan matanya. Ini pasti sebuah kesalahan. Ia melihat sekeliling, mencari pelayan. Tetapi yang ia lihat justru ibunya. Ibu Ratna meluncur ke arahnya seperti angsa di atas air yang tenang, mengenakan gaun satin perak dan kalung mutiara, rambutnya disanggul tanpa celah. Ia memasang senyum yang tidak pernah sampai ke matanya. Sayang, kata Ibu Ratna, suaranya semanis sirup. Senang sekali kamu bisa datang. Kamu kelihatan nyaman di sini. Rima menatap mata ibunya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ibu Ratna sedikit mencondongkan tubuhnya, merendahkan suaranya agar tidak terdengar oleh orang yang lalu lalang. Ibu lihat kamu sudah menemukan tempatmu. Dengan karir fotografimu yang serabutan itu, ibu rasa hidangan ini cukup pantas. Sederhana, bersahaja, tangannya menunjuk ke arah roti kering itu seolah sedang mempersembahkan hidangan paling lezat. Ini kan yang biasa kamu makan, bukan? Rahang Rima mengeras, tetapi ia menjaga wajahnya tetap datar. Ibunya berdiri di sana sejenak, menikmati momen itu, lalu berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Beberapa menit kemudian, musik berubah. Delina muncul di dekat pintu masuk ballroom dengan gaun pengantin rancangan khususnya, bertabur kristal dan renda buatan tangan. Ia tampak memukau, anggun, gambaran sempurna dari pengantin wanita bahagia. Para tamu di dalam riuh memberikan tepuk tangan sopan. Saat sang pengantin berkeliling menyapa tamu, akhirnya ia melayang ke arah sudut koridor tempat Rima duduk. Ketika ia sampai di meja Rima, ia memiringkan kepalanya dengan manis, seperti seseorang yang sedang mengucapkan belasungkawa di pemakaman. Halo, kakakku. Bibir Delina membentuk senyum yang rapuh. Akhirnya kamu datang juga. Aku datang, jawab Rima singkat. Delina melirik piring di atas meja, lalu ke kursi tunggal itu, kemudian kembali ke Rima. Gaunmu menawan. Sangat minimalis, ada jeda yang panjang. Tahu tidak, lanjutnya, merendahkan suaranya, aku selalu kagum bagaimana kamu bisa membuat segalanya terlihat begitu terjangkau. Itu sebuah bakat. Kamu bahkan bisa membuat barang paling biasa terlihat lebih murah. Rima menatapnya lekat-lekat. Kamu tidak pernah benar-benar mengerti arti sebuah presentasi, ya? Rima masih tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia merogoh tas tangannya yang kecil dan perlahan mengeluarkan sebuah USB drive berwarna hitam. Ia tidak mengacungkannya sebagai ancaman, tidak melambaikannya seperti bendera perang. Ia hanya meletakkannya di pangkuannya. Ibu jarinya menekan permukaannya yang halus.
Senyum Delina goyah untuk sepersekian detik. Baiklah, katanya, suaranya sedikit menegang. Selamat menikmati pestanya. Rima mengangguk. Delina berbalik dan berjalan kembali ke dalam ballroom. Ekor gaunnya sempat tersangkut di kaki kursi berlapis emas sebelum akhirnya terlepas. Ditinggal sendirian di mejanya di samping pintu darurat, Rima menatap sekali lagi potongan roti kering di piring di hadapannya. Ia tidak menyentuhnya. Sebaliknya, ia mengalihkan pandangannya ke arah gemerlap lampu ballroom dan menunggu. Bukan menunggu makanan, bukan menunggu percakapan. Ia menunggu saat di mana keheningan akan berbicara lebih keras daripada apapun yang pernah diucapkan oleh keluarganya. Dinginnya roti kering itu belum hilang dari benak Rima. Bukan hanya rasa keringnya, tetapi juga keheningan yang menyertainya. Saat ia duduk sendirian di dekat pintu darurat, jari-jarinya tanpa sadar menggenggam USB hitam kecil di pangkuannya. Ia merasakan beratnya sebuah keputusan yang telah ia pertimbangkan selama berhari-hari. Keputusan untuk menggunakan atau tidak menggunakan apa yang telah ia rekam. Dan sekarang, dalam keheningan sebelum sesi pidato dimulai, pikirannya melayang kembali ke malam di mana semuanya mulai terungkap. Itu terjadi 3 minggu sebelumnya, di pesta pertunangan privat keluarga Langston untuk Delina dan Javier. Acara itu diadakan di lounge atap sebuah hotel elit yang menghadap ke gemerlap kota Jakarta. Pesta itu lebih terasa seperti pameran kekayaan daripada perayaan cinta. Delina bersikeras agar Rima membawa kameranya. Bukan sebagai fotografer profesional, tentu saja, katanya dengan tawa ringan, hanya untuk beberapa foto candid, biar ibu senang. Rima datang membawa kamera kecilnya, lebih karena kebiasaan daripada kewajiban. Ia sudah lama belajar untuk memilih pertempurannya. Sebagian besar malam itu, ia habiskan di sudut-sudut ruangan, menangkap momen-momen buram dari balik gelas-gelas sampanye, anak-anak yang berlarian di bawah lampu kristal, atau Javier yang dengan sopan menyapa para tamu yang membisikkan namanya seolah ia adalah seorang pangeran. Rima tahu cara menjadi tak terlihat, dan ia lebih menyukainya. Lensanya memberinya perlindungan, keheningannya memberinya kekuatan. Menjelang akhir acara, setelah sebagian besar tamu pindah ke teras terbuka untuk menyaksikan pertunjukan kembang api, Rima masuk kembali ke lounge yang kosong untuk mengatur ulang kameranya. Saat itulah ia melihat Delina, sendirian di dekat bar, layar ponselnya menyala di tangannya, ekspresinya tegang. Delina tidak menyadari kehadiran Rima di balik pilar marmer. Rima secara naluriah mengangkat kameranya, menyesuaikan fokusnya. Bukan untuk memotret, tetapi untuk mengamati. Delina sedang mengetik dengan cepat, alisnya berkerut, bibirnya terkatup. Kemudian ia berhenti, membaca sesuatu, dan tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum puas yang licik. Rima tidak bisa melihat pesan lengkapnya, tetapi saat Delina sedikit memutar tubuhnya, layar ponselnya cukup terlihat oleh lensa tele Rima untuk menangkap satu baris kalimat sebelum menghilang. Malam ini, untuk terakhir kalinya, di ranjangku. Bukan Javier. Kalimat itu begitu mengejutkan, intim, dan sembrono. Delina melihat sekeliling, lalu menyelipkan ponselnya ke dalam tas tangannya dan berjalan menuju lift pribadi tanpa sepatah kata pun. Rima ragu sejenak, sebelum akhirnya mengikuti perlahan, berhati-hati agar tidak terlihat. Ia tidak berniat mengkonfrontasi kakaknya. Ia hanya ingin tahu, ingin mengerti. Pintu lift tertutup di belakang Delina, dan Rima memilih menuruni tangga darurat. 2 lantai ke bawah, ia keluar diam-diam ke tempat parkir bawah tanah. Ia tahu mobil Delina, sebuah sedan perak hadiah dari ayah mereka saat kelulusan. Mobil itu terparkir sendirian di ujung, dekat pintu keluar belakang hotel. Rima menunggu dalam bayang-bayang, kamera tergantung di sisinya, napasnya terasa dangkal di udara yang dingin dan berbau beton. Beberapa menit berlalu. Kemudian, sebuah SUV hitam masuk dan parkir di samping sedan perak itu. Pengemudinya keluar. Seorang pria jangkung dengan setelan pas badan, tampak percaya diri. Wajahnya familiar. Aditya, salah satu rekan bisnis Javier. Rima ingat pernah melihatnya sekali di sebuah acara amal, pria yang menawan dan terlalu licin untuk kebaikannya sendiri. Delina keluar dari mobilnya dan berjalan langsung ke pelukan Aditya. Tidak ada keraguan. Ciuman mereka lambat, dalam, dan akrab. Bukan gairah dari sebuah perselingkuhan baru, melainkan sesuatu yang lebih tua, yang sudah terbiasa.
Rima mengangkat kameranya. Ia tidak bermaksud melakukannya, tetapi tangannya bergerak sebelum pikirannya menyusul. Ia mengubah mode ke video dan menekan tombol rekam. Ia tidak memperbesar gambarnya. Ia tidak perlu. Sudah cukup untuk melihat apa yang terjadi, cukup untuk mengingat. Mereka berbicara sebentar, Delina tertawa pelan sambil merapikan kerah jas Aditya, lalu mereka menghilang ke kursi belakang sedan perak itu. Pintunya tertutup di belakang mereka. Rima berhenti merekam. Ia berdiri diam selama 1 menit lagi, tidak bergerak, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak pernah menunjukkan rekaman itu kepada siapapun. Selama berhari-hari setelahnya, ia meyakinkan dirinya bahwa itu bukan urusannya. Mungkin Delina punya alasannya sendiri. Mungkin bukan tugasnya untuk merusak sebuah pernikahan, tidak peduli sedingin apapun hubungan di antara mereka. Ia menyimpan klip itu di sebuah hard drive cadangan, tanpa nama, terkubur di bawah puluhan folder pekerjaan klien. Sampai beberapa hari yang lalu, saat ia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ia datang ke rumah masa kecilnya, berharap bisa berbicara 4 mata dengan Pak Hadi. Ayahnya selalu lebih pendiam, tidak pernah menghina impiannya meskipun juga tidak pernah mendukungnya. Ada kemungkinan, sekecil apapun, ayahnya akan mendengarkan. Ia masuk melalui pintu samping yang kodenya tidak pernah diganti. Dari ruang depan, ia mendengar suara-suara dari ruang keluarga. Ia hendak memanggil, ketika ia mendengar nama ibunya, lalu namanya sendiri. Langkahnya melambat. Jangan khawatir. Suara Ibu Ratna terdengar tenang dan tajam. Ibu sudah memindahkan aset rumah, villa di puncak, dan saham warisan ke namamu. Hadi sama sekali tidak tahu. Mama yakin? Suara Delina menyusul. Karena setelah pernikahan, aku mau semuanya bergerak cepat. Kita tidak bisa membiarkan papa mulai curiga. Dia tidak akan curiga, kata Ibu Ratna penuh keyakinan. Laki-laki itu sudah 5 tahun tidak pernah memeriksa dokumen keuangan. Dia pikir pengacara kita yang mengurus semuanya. Ada suara denting cangkir teh. Ini untuk kita, untuk para wanita di keluarga ini. Pernikahanmu ini jauh lebih berarti untuk masa depan kita daripada pameran-pameran kecil Rima seumur hidupnya. Rima merasakan jari-jarinya menegang di tali tasnya. Ia menarik ponselnya, membuka aplikasi perekam suara, dan menekan tombol rekam. Tangannya sedikit gemetar. Ini bukan lagi sekadar kekejaman keluarga. Ini adalah pengkhianatan yang dibalut sebagai warisan. Pencurian dalam gaun sutra. Aku bahkan tidak mencintai Javier, kata Delina, lebih pada dirinya sendiri. Tapi inilah wujud kekuasaan, Ma. Aku akan bisa masuk ke ruang rapat manapun di Jakarta, dan membuat semua orang mendengarkan. Mama yang mengajariku itu. Sejajarkan dirimu dengan keuntungan, tinggalkan perasaan di pintu. Tepat, kata Ibu Ratna bangga. Dan Rima, tambah Delina dengan nada kering, dia hanya latar belakang, seperti wallpaper. Kita biarkan dia ada supaya tidak ada yang menuduh kita tidak punya hati. Tapi setelah pernikahan, aku rasa kita sudahi saja sandiwara sopan santun ini. Ibu setuju, kata Ibu Ratna halus. Tidak ada lagi undangan, tidak ada lagi liburan yang dipaksakan. Dia akan memudar, dan kita akan berjaya. Kini, kembali di ballroom yang dingin, semua rekaman itu terasa begitu nyata. Roti kering di hadapannya bukan lagi sekadar penghinaan. Itu adalah simbol dari segalanya. Simbol bagaimana mereka melihatnya. Tidak berharga, pantas untuk dibuang, cukup diberi sisa-sisa. Kemarahannya bukan lagi panas membara, melainkan dingin membeku. Ini bukan lagi soal balas dendam. Ini adalah soal perhitungan. Dan saat pembawa acara mengumumkan sesi pidato akan segera dimulai, Rima tahu, waktunya telah tiba. Ballroom yang tadinya gemerlap kini terasa sesak oleh keheningan yang tegang. Orkestra telah menyelesaikan lagu terakhirnya, dan kini yang terdengar hanyalah denting perak samar-samar dan bisikan sopan di antara para tamu. Di meja utama, Javier berdiri dan mengangkat gelasnya dengan senyum lebar. Ayahnya, Douglas Langston, di sampingnya. Pria tua itu, dengan suara seorang politisi dan ketenangan seorang bankir, menyapa para tamu dengan mudah. Untuk keluarga, kata Douglas, membiarkan denting gelas-gelas kristal menggema sejenak. Untuk penyatuan dua warisan.
Untuk masa depan Javier dan Delina. Semoga persatuan mereka sekokoh nama keluarga kita. Tepuk tangan yang hangat dan terlatih menyusul. Kemudian, pembawa acara kembali ke mikrofon, membolak-balik setumpuk kartu kecil. Sebelum kita menutup malam yang indah ini, kita masih memiliki satu pidato terakhir. Sebuah pesan istimewa dari kakak mempelai wanita, Ibu Rima Witomo. Ada riak kejutan kecil di dalam ruangan. Senyum Delina goyah untuk pertama kalinya malam itu. Ibu Ratna, yang duduk 2 kursi darinya, menegang. Semua mata tertuju pada sudut gelap di dekat pintu darurat, tempat Rima perlahan bangkit dari kursinya. Ia berdiri dengan tenang. Gaun hijau zamrudnya yang sederhana namun bermartabat menangkap kilau lembut di bawah lampu kristal. Ia tidak memegang gelas, tidak membawa catatan. Ia berjalan ke depan dengan langkah perlahan dan penuh keyakinan. Ia tidak menuju podium, melainkan berhenti di tengah lantai dansa yang kosong, menghadap para tamu. Saya menghargai kesempatan yang diberikan. Ia memulai, suaranya jernih dan datar, terdengar jelas di seluruh ruangan yang senyap. Tapi saya tidak akan menyampaikan pidato malam ini. Gumaman kecil terdengar. Kursi-kursi berderit. Seseorang terbatuk. Saya tidak di sini untuk memberikan restu atau kalimat-kalimat manis yang sudah dihafal. Lanjutnya, matanya menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak pada wajah ibunya, kakaknya, dan Javier. Saya datang dengan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih jujur. Sesuatu yang sudah lama tertunda. Delina menegakkan duduknya. Apa yang dia lakukan? Bisiknya tajam kepada Ibu Ratna. Rima mengangkat sebuah USB drive hitam kecil di antara jari-jarinya. Ia tidak menatap keluarganya lagi. Sebaliknya, ia berjalan ke arah teknisi audiovisual di dekat panggung. Saya ingin berbagi sebuah video, katanya sederhana. Tolong putar ini. Teknisi itu tampak ragu. Ia melirik ke arah pembawa acara, yang hanya bisa mengangkat bahu. Ia kemudian menatap Delina dan Ibu Ratna, yang menggelengkan kepala dengan panik. Tapi ada sesuatu dalam ketenangan Rima, dalam tatapannya yang tak tergoyahkan, yang membuatnya patuh. Ia mengambil USB itu dan memasukkannya ke laptop. Lampu ballroom meredup. Sebuah layar proyektor raksasa turun di belakang meja utama. Ruangan itu berubah dari rasa penasaran yang sopan menjadi ketegangan yang mencekam. Rima berbalik dan berdiri di sisi panggung, tangannya terlipat dengan tenang di depan tubuhnya. Ia telah menjadi bayangan seumur hidupnya. Kini, ia menjadi sutradara. Gambar pertama berkedip di layar. Delina, berdiri dalam bayang-bayang sebuah tempat parkir, mantelnya tersampir di lengan, ponselnya bersinar dalam kegelapan. Pesan yang ia baca diperbesar di layar, begitu besar dan jelas hingga semua orang bisa membacanya tanpa kesulitan. Malam ini, untuk terakhir kalinya, di ranjangku. Bukan Javier. Desahan kaget menyebar di antara para tamu seperti gelombang. Beberapa orang menutup mulut mereka. Yang lain mencondongkan tubuh ke depan, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di meja utama, wajah Javier membeku. Senyumnya yang tadi merekah kini hilang tanpa bekas, digantikan oleh ekspresi kosong yang perlahan mengeras menjadi batu. Ayahnya, Douglas Langston, menatap layar dengan rahang terkatup rapat. Lalu rekaman video dimulai. Gambarnya sedikit berbintik, khas rekaman malam hari, tapi cukup jelas. Delina dan seorang pria melangkah ke kursi belakang mobilnya, lengan mereka melingkar, bibir mereka bertaut. Beberapa tamu memalingkan muka karena malu. Yang lain menatap, terperangah. Javier duduk tak bergerak, buku-buku jarinya memutih saat ia mencengkeram taplak meja. Pria di video itu, Aditya, dikenali oleh beberapa tamu. Dia adalah rekan bisnis Javier, sering terlihat di lingkaran pergaulan mereka. Bisikan-bisikan mulai terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Itu kan Aditya? Bukankah dia sahabat Javier? Ya Tuhan, di hari pernikahannya. Keheningan yang tadinya tegang kini pecah oleh sebuah jeritan. Matikan? Delina melompat dari kursinya, gaunnya yang indah kini tampak seperti kostum dalam sebuah tragedi. Matikan sekarang juga? Suaranya pecah karena panik. Matanya liar, menatap layar seolah itu adalah monster yang hidup. Itu bohong. Itu fitnah. Ibu Ratna juga berdiri,
wajahnya pucat pasi. Petugas keamanan, hentikan ini, teriaknya, tetapi tidak ada yang bergerak. Semua orang, dari pelayan hingga tamu paling terhormat, terpaku di tempat mereka, mata mereka terpaku pada drama yang terungkap di layar besar. Rima tetap diam di sisi panggung, tidak bergerak, ekspresinya tenang. Ia membiarkan gambar berbicara untuknya. Ia membiarkan kebenaran yang telah ia simpan begitu lama, akhirnya menghirup udara. Ballroom megah itu telah berubah menjadi bioskop pribadinya, dan ia sedang memutar film tentang kebohongan yang telah membangun istana keluarganya. Pertunjukan baru saja dimulai, dan ia tahu, bagian terburuknya belum datang. Jeritan Delina hanyalah musik pembuka dari sebuah opera kehancuran. Kekacauan pecah di ballroom. Delina terus menjerit, suaranya melengking dan putus asa. Sebuah suara yang tidak pernah didengar siapapun dari sang putri keluarga Witomo yang selalu anggun. Itu rekayasa. Dia memfitnahku. Rima iri padaku, dia selalu iri padaku. Ia mencoba berlari ke arah panggung, mungkin untuk menyerang Rima atau menghancurkan proyektor, tetapi ibunya menahannya. Ibu Ratna sendiri gemetar hebat, genggamannya pada lengan Delina begitu kuat. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kepanikan murni. Namun, di tengah jeritan mereka, teknisi yang mengoperasikan video itu hanya diam membeku. Ia menatap Rima, yang hanya memberikan anggukan kecil, sebuah sinyal tanpa suara untuk melanjutkan. Para tamu terlalu terkejut untuk melakukan apapun selain menonton. Ini lebih mencekam daripada sinetron manapun. Ini nyata, mentah, dan terjadi di depan mata mereka. Di layar, adegan di tempat parkir memudar. Untuk sesaat, layar menjadi hitam. Delina berhenti menjerit, mungkin mengira mimpi buruknya telah berakhir. Tetapi kemudian, sebuah gelombang audio muncul di layar, dan sebuah suara memenuhi ballroom yang hening. Suara itu jernih, tajam, dan sangat familiar. Itu adalah suara Ibu Ratna. Ibu sudah memindahkan aset rumah, villa di puncak, dan saham warisan ke namamu. Hadi sama sekali tidak tahu. Jika video perselingkuhan tadi adalah sebuah skandal pribadi yang mengejutkan, rekaman audio ini adalah sesuatu yang lain sama sekali. Ini adalah pengkhianatan yang dingin, terencana, dan menusuk jantung keluarga itu sendiri. Bisikan-bisikan di antara para tamu berubah. Jika tadi mereka berbisik tentang perselingkuhan, kini mereka berbisik tentang penipuan, tentang kebusukan yang lebih dalam. Banyak dari mereka adalah rekan bisnis Pak Hadi. Mereka tidak hanya melihat aib keluarga, mereka melihat risiko bisnis, sebuah karakter yang tidak bisa dipercaya. Semua mata kini tertuju pada satu orang, Pak Hadi Witomo. Selama ini, Pak Hadi duduk diam, wajahnya memerah karena malu atas kelakuan putrinya. Tapi sekarang, warna merah itu terkuras habis, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. Ia bangkit perlahan dari kursinya, matanya terpaku pada layar seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pria itu, yang selama ini menyerahkan urusan rumah tangga dan sebagian besar keuangan kepada istrinya, yang memuja Delina sebagai putri emasnya, baru saja mendengar bahwa dua wanita yang paling ia percayai telah bersekongkol untuk menghancurkannya dari dalam. Rekaman itu terus berlanjut. Suara Delina terdengar, penuh dengan tawa pahit. Setelah pernikahan, semuanya jadi milikku. Mama bisa pensiun dengan tenang. Aku yang akan ambil alih. Di tengah kerumunan, Pak Hadi terhuyung sedikit. Ia mencengkeram sandaran kursinya untuk menjaga keseimbangan. Ia tidak hanya dikhianati, ia telah dianggap bodoh, seorang pria yang tidak relevan di kerajaannya sendiri. Lalu suara Delina kembali terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. Dan Rima, dia hanya latar belakang, seperti wallpaper. Kita biarkan dia ada supaya tidak ada yang menuduh kita tidak punya hati. Tapi setelah pernikahan, aku rasa kita sudahi saja sandiwara sopan santun ini. Tidak ada lagi undangan, tidak ada lagi liburan yang dipaksakan. Dia akan memudar, dan kita akan berjaya. Dari sudutnya, Rima melihat ayahnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan secercah kasihan padanya. Ayahnya mungkin bukan ayah terbaik. Ia sering absen dan tidak peduli, tetapi ia tidak pantas menerima ini. Ia adalah korban, sama seperti Rima, hanya saja dengan cara yang berbeda. Delina, yang mendengar kata-katanya sendiri menggema di ballroom, akhirnya berhenti meronta.
Ia merosot di kursinya, tangannya menutupi wajahnya. Sandiwaranya telah berakhir. Topengnya telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah keserakahan dan kekejaman di baliknya. Ibu Ratna berdiri membeku, mulutnya terbuka tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia telah membangun reputasinya di atas citra dan penampilan, dan dalam 3 menit, putrinya yang lain telah meruntuhkan semuanya dengan kebenaran. Rekaman audio berakhir. Layar kembali gelap. Lampu ballroom perlahan-lahan menyala, menerangi pemandangan kehancuran. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang berbicara. Keheningan itu lebih berat daripada jeritan manapun. Itu adalah keheningan sebuah penghakiman massal. Di tengah keheningan itu, Pak Hadi mengambil langkah maju. Ia tidak melihat istrinya, tidak melihat Delina. Matanya yang kosong mencari kerumunan, dan akhirnya bertemu dengan mata Rima. Tidak ada kemarahan di matanya, tidak ada permintaan maaf. Yang ada hanyalah pemahaman yang datang terlambat, sebuah kesadaran yang menyakitkan bahwa bayangan yang selama ini ia abaikan ternyata adalah satu-satunya yang melihat kebenaran. Dan kebenaran itu, yang baru saja diungkapkan, telah menghancurkan hidup mereka semua. Keheningan pasca rekaman itu terasa lebih berat daripada kebisingan manapun. Ballroom yang tadinya penuh dengan musik dan tawa kini senyap, seolah semua udara telah tersedot keluar. 200 pasang mata menatap keluarga Witomo yang berdiri di meja utama, kini bukan lagi sebagai tuan rumah yang terhormat, melainkan sebagai terdakwa dalam sebuah pengadilan publik yang bisu. Delina terisak-isak di kursinya, gaun pengantinnya yang mahal kini tampak seperti kain kafan yang ironis. Ibu Ratna berdiri kaku, wajahnya yang biasa angkuh kini retak oleh kepanikan. Pak Hadi, sang kepala keluarga, tampak seperti patung yang perlahan hancur dari dalam. Lalu, sebuah suara memecah keheningan. Suara yang tenang, tegas, dan familiar bagi sebagian orang. Itu semua benar. Semua kepala menoleh. Dari pintu samping, tak jauh dari tempat Rima berdiri, Aditya melangkah maju. Ia mengenakan setelan gelap, wajahnya tenang, seolah ia datang bukan untuk sebuah pernikahan, melainkan untuk sebuah rapat bisnis. Delina mengangkat kepalanya, matanya membelalak tak percaya. "Aditya, apa yang kamu lakukan di sini?" desisnya. Aditya mengabaikannya. Ia berjalan ke depan ruangan, berhenti beberapa meter dari meja utama. Ia menatap para tamu, menatap Javier, menatap keluarga Langston. "Saya diundang ke pesta pertunangan mereka," katanya, suaranya terdengar jelas di seluruh ruangan. "Saya tidak tahu bahwa saya hanyalah bagian dari sebuah permainan." Delina mengatakan itu adalah malam terakhir, tidak lebih. Tetapi kemudian saya menyadari, saya hanyalah alat, seorang pria yang digunakan untuk menyakiti pria lain. Ia berhenti sejenak, tatapannya kini tertuju pada Javier. Saya punya firasat dia akan memutarbalikkan cerita. Jadi, saya merekam percakapan kami. Saya punya semuanya. Setiap pesan, setiap rencana, ia menatap Delina untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya dingin tanpa kebencian. "Delina, aku pernah mencintaimu, sesaat. Tapi apa yang kamu lakukan pada kakakmu, ayahmu, dan tunanganmu?" Ia menggelengkan kepalanya. "Javier, kamu berhak mendapatkan kebenaran, bukan pertunjukan." Kesaksian Aditya adalah paku terakhir di peti mati kebohongan Delina. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Dan kemudian, Javier bergerak. Selama ini ia hanya duduk membeku, tetapi sekarang, setiap gerakannya terasa lambat dan penuh makna. Ia tidak melihat Delina. Ia tidak melihat kerumunan. Sebaliknya, ia perlahan mengangkat tangan kirinya dan melepaskan cincin kawin platina yang baru 2 jam lalu ia pasang di jarinya. Ia memegang cincin itu di antara ibu jari dan telunjuknya, menatapnya sejenak. "Saya mencintai sebuah ilusi dalam gaun putih," katanya pelan. Suaranya tidak meninggi, tetapi terdengar seperti lonceng kematian di seluruh ballroom. Ia meletakkan cincin itu dengan lembut di atas taplak meja linen, bunyinya nyaris tak terdengar namun terasa menggelegar. Lalu, ia berbalik menghadap orang tuanya. Douglas Langston dan istrinya, Elizabeth, tetap tenang selama kekacauan itu, tetapi kini rahang Douglas mengeras seperti baja. Ia berdiri di samping putranya, tinggi dan muram, dan mengalihkan pandangannya ke arah Ibu Ratna. Pernikahan ini,
kata Douglas, suaranya menggelegar tanpa perlu berteriak. Bukan hanya persatuan pribadi. Ini adalah sebuah aliansi bisnis yang kami anggap sakral. Tapi penipuan bukanlah nilai yang kami anut dalam berbisnis. Ibu Ratna membuka mulutnya untuk protes, tetapi Douglas memotongnya dengan tatapan tajam. Terhitung sejak saat ini, Grup Langston menarik diri dari semua kemitraan yang sedang berjalan maupun yang diusulkan dengan Witomo Holdings. Berlaku segera. Semua negosiasi yang belum selesai dianggap batal demi hukum. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada video atau audio manapun. Desahan kaget terdengar dari beberapa tamu yang bergerak di bidang keuangan dan properti. Mereka tahu apa artinya ini. Nama Witomo akan jatuh. Bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara finansial, dan itu akan terjadi dengan cepat. Delina ambruk di kursinya, kedua tangannya menutupi wajahnya yang hancur. Javier, tanpa sepatah kata pun lagi, berbalik dan berjalan menjauh dari meja itu, ibunya mengikuti di belakangnya, tangannya menenangkan di bahu putranya. Saat itulah Ibu Ratna akhirnya meledak. "Ini semua salahmu," teriaknya, bangkit begitu cepat hingga kursinya terbalik di belakangnya. "Kamu," ia menunjuk Rima dengan jari gemetar yang terawat rapi. "Kamu yang merancang sirkus ini. Kamu merusak pernikahan adikmu. Kamu menghancurkan semua yang telah kita bangun." Tetapi kerumunan itu tidak lagi mendengarkan. Para tamu sudah mulai bangkit dari kursi mereka, mengambil tas mereka, jas mereka, martabat mereka. Percakapan mulai berbisik seperti angin di pepohonan, pelan, berputar-putar, tetapi tidak salah lagi bergerak ke satu arah, pintu keluar. "Dia pantas mendapatkan yang lebih baik," bisik seorang wanita saat melewati Rima, merujuk pada Javier. "Aku tidak tahu Delina seperti itu," gumam seorang pria kepada istrinya. Pantas saja Rima tidak pernah ikut acara keluarga. Tidak ada yang melihat ke arah Ibu Ratna. "Duduk," bentaknya entah pada siapa. "Ini belum berakhir." Suaranya pecah, serak dan melengking. "Kalian tahu siapa kami? Kami adalah keluarga Witomo." Tidak ada yang menjawab. Orkestra sudah lama berhenti bermain. Satu-satunya suara adalah gemerisik gaun, derit kursi, dan langkah kaki para tamu yang perlahan menggema, menjauh dari panggung kehancuran yang telah mereka saksikan. Rima berdiri diam, tangannya tenang di sisinya, matanya fokus entah kemana. Keheningan sekarang terasa lebih berat, bukan karena malu, melainkan karena sebuah akhir. Ia tidak merasa menang. Ia merasa lega, seolah beban yang telah ia pikul seumur hidupnya akhirnya terangkat. Dari ujung ruangan, di dekat layar video yang kini gelap, Pak Hadi tetap duduk. Ia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak video diputar. Dasinya longgar, matanya tidak fokus. Tetapi saat para tamu mengosongkan ballroom dan nama Witomo runtuh di bawah beban rahasianya sendiri, ia akhirnya menoleh untuk melihat Rima. Mata mereka bertemu. Ia tidak berbicara. Tidak menawarkan penghiburan, permintaan maaf, atau kemarahan. Hanya tatapan panjang yang tak terbaca dari seorang ayah yang baru saja menyadari bahwa ia telah membangun warisan keluarganya di atas pasir. Dan Rima, meskipun ia juga tidak mengatakan apa-apa, tahu satu hal dengan jelas sekarang. Kejatuhan itu telah dimulai. Rima berjalan keluar dari ballroom yang hampir kosong itu. Di belakangnya, ia meninggalkan aroma mawar putih yang mulai layu, sisa-sisa sampahnya di gelas-gelas yang ditinggalkan, dan keluarganya yang hancur berkeping-keping. Koridor hotel yang tadinya ramai kini terasa sepi. Beberapa staf hotel bergerak cepat dengan wajah canggung, menghindari tatapannya. Perasaan yang menyelimutinya bukanlah kemenangan. Bukan juga kebahagiaan. Itu adalah sebuah kelegaan yang hampa, kebebasan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi. Lampu-lampu kota Jakarta menjadi buram di balik kaca mobil. Pikirannya memutar ulang kejadian malam itu, bukan sebagai penyesalan, melainkan sebagai sebuah analisis. Setiap wajah yang terkejut, setiap bisikan, setiap langkah kaki yang menjauh. Ia telah melempar sebuah batu ke permukaan air yang tenang, dan kini ia menyaksikan riaknya menyebar ke segala arah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut akan masa depan. Keesokan paginya, badai itu pecah. Ponselnya terus bergetar dengan notifikasi.
Berita itu menyebar seperti api. Bukan di media massa utama, tetapi di dunia yang lebih cepat dan lebih kejam, blog gosip, akun-akun media sosial, dan grup-grup percakapan. Pernikahan konglomerat berakhir ricuh, bunyi salah satu judul. Video skandal hancurkan resepsi mewah, namanya disebut-sebut. Ada yang memujinya sebagai pahlawan yang berani, ada yang mencelanya sebagai saudara yang pendendam. Rima membaca beberapa di antaranya, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak melakukan ini untuk perhatian mereka. Ia melakukannya untuk dirinya, untuk kebenaran yang mencekiknya selama bertahun-tahun. Ia bangkit dari tempat tidur, menyeduh kopi, dan mulai membersihkan studionya. Ia butuh melakukan sesuatu yang normal, sesuatu yang bisa ia kendalikan. Seminggu setelah pernikahan itu, ia membuat keputusan besar. Ia menggunakan uang tabungannya, ditambah uang muka yang diberikan Galeri Clarion untuk pameran solonya, untuk menyewa sebuah studio baru. Tempat yang lebih besar, dengan jendela-jendela tinggi yang membiarkan cahaya pagi masuk dengan leluasa. Lokasinya bukan lagi di gedung tua yang tersembunyi, melainkan di sebuah area yang lebih artistik dan hidup. Itu adalah sebuah pernyataan. Ia tidak akan bersembunyi. Studio baru itu menjadi kanvas kosongnya. Ia mengecat dindingnya sendiri, memasang rak-rak untuk peralatannya, dan menciptakan sebuah ruang yang mencerminkan siapa dirinya sekarang. Teratur, jujur, dan penuh cahaya. Di sana, di tengah aroma cat baru dan potensi yang tak terbatas, ia merasa benar-benar di rumah. Telepon berdering. Kali ini dari Sylvia Renner sendiri. Rima, suara kurator itu terdengar tenang seperti biasa, tanpa sedikit pun nada menghakimi. Saya sudah dengar beritanya. Sylvia, saya? Rima tidak tahu harus berkata apa. Jangan minta maaf, potong Sylvia. Apa yang kamu lakukan malam itu bukan sekadar drama keluarga. Itu adalah sebuah karya seni pertunjukan yang paling jujur yang pernah saya lihat. Kamu menggunakan kebenaran sebagai mediummu. Itu sangat berani. Rima terdiam, terkejut oleh sudut pandang Sylvia. Dunia seni tidak butuh lebih banyak gambar yang cantik, Rima. Dunia butuh lebih banyak kejujuran. Pameranmu akan menjadi lebih kuat sekarang. Kita akan menamainya Potret Kebenaran. Ini bukan hanya tentang foto-fotomu, ini tentang ceritamu, tentang keberanian untuk memperlihatkan apa yang tersembunyi di balik tirai. Percakapan itu seperti angin segar yang meniup pergi sisa-sisa keraguan di hati Rima. Ia tidak sendirian. Ada orang-orang yang mengerti. Kehidupan tidak berubah dalam semalam. Beberapa klien yang sudah membuat janji membatalkan sesi foto mereka dengan alasan yang dibuat-buat. Rima tahu mereka khawatir dengan skandal yang melekat pada namanya. Ada bisik-bisik, ada tatapan aneh saat ia membeli kopi di kedai dekat studionya. Tetapi kemudian, perlahan-lahan, sesuatu mulai bergeser. Sebuah majalah seni independen menulis artikel tentang pameran Rima yang akan datang, memuji karyanya sebagai dokumentasi jiwa yang tak tergoyahkan. Artikel itu tidak menyinggung soal pernikahan, melainkan fokus pada kekuatan lensanya. Setelah artikel itu terbit, klien yang berbeda mulai berdatangan. Seorang musisi jazz pensiunan yang ingin potretnya diambil, bukan untuk sampul album, tetapi untuk merekam jejak waktu di wajahnya. Seorang ibu dari 3 anak yang ingin foto keluarga pertama mereka dalam 10 tahun, dengan semua tawa dan kelelahan mereka yang nyata. Mereka datang bukan karena skandalnya, tetapi karena mereka telah mendengar bahwa Rima tidak menjual ilusi. Ia menangkap kebenaran. Kalendernya mulai terisi, tidak dengan cepat, tetapi dengan mantap. Setiap klien baru adalah penegasan bahwa ia berada di jalan yang benar. Sesekali, ia melihat sekilas berita tentang keluarganya. Harga saham Witomo Holdings anjlok. Villa mereka di puncak dikabarkan akan dijual. Ia menerima beberapa telepon dari nomor yang tidak dikenal yang langsung ia blokir. Ia tidak merasakan apa-apa. Dunianya sedang dibangun kembali, sementara dunia mereka hancur. Suatu sore, saat ia sedang mengedit foto di studio barunya, cahaya matahari keemasan menerobos jendela, menerangi partikel-partikel debu yang menari di udara. Alunan musik instrumental lembut mengalun dari pengeras suara. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling ruangannya. Ia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia tidak merasa seperti sedang menunggu sesuatu atau melarikan diri dari sesuatu. Ia berada tepat di tempat yang seharusnya. Ia bukan lagi bayangan. Ia adalah sang seniman, memegang kendali penuh atas cahaya, bayangan, dan bingkai kehidupannya sendiri. Beberapa hari setelah pernikahan yang hancur itu, nama Witomo menjadi sebuah dongeng peringatan di kalangan elit Jakarta. Apa yang tadinya dibisikkan sebagai kekaguman kini berubah menjadi cemoohan yang terang-terangan. Dan Ibu Ratna, yang pernah menjadi ratu arisan dan gala penggalangan dana, mendapati dirinya hidup dalam keheningan yang memekakan telinga. Dimulai dari hal-hal kecil. Teleponnya yang biasa berdering tanpa henti kini diam. Undangan-undangan yang biasa menumpuk di meja ruang tamunya berhenti datang. Kemudian datang penolakan yang lebih tajam. Sebuah surat yang ditulis dengan sopan namun tegas tiba, memberitahukan bahwa Dewan Perkumpulan Wanita Warisan Budaya telah memberikan suara bulat untuk pengunduran dirinya, mengingat masalah keluarga baru-baru ini, teman lamanya, Helena, yang biasa menjadi tempatnya bertukar gosip, tidak pernah lagi membalas pesannya. Bahkan penata rambut langganannya membatalkan janji rutin mereka setiap hari Kamis. Ia selalu mengajarkan pada putri-putrinya bahwa penampilan adalah segalanya. Tetapi tidak ada gaun rancangan desainer atau aksen Inggris yang dipoles yang bisa melindunginya sekarang. Video itu ada di mana-mana. Bukan hanya pengkhianatan Delina, tetapi juga kekejaman dalam suaranya saat berbicara tentang Rima, seolah-olah putrinya itu adalah noda pada kain sutra yang mahal. Itu bukan lagi sekadar skandal. Itu adalah bukti karakter, dan masyarakat dengan cepat memalingkan muka. Rumahnya yang besar dan mewah kini terasa seperti penjara yang dingin, dipenuhi gema dari keheningan teman-temannya. Sementara itu, Pak Hadi menghadapi pukulan yang lebih dari sekadar ego. Pukulan itu meretakkan fondasi yang telah ia bangun seumur hidupnya. 3 kontrak pengembangan real estate besar tiba-tiba ditarik. Satu dari investor lama di Surabaya dengan alasan ketidakpastian dalam nilai-nilai kepemimpinan. Yang lain, sebuah perusahaan resor di Bali, mundur pada tahap negosiasi akhir, menyatakan kebutuhan untuk melindungi citra merek mereka. Ia mencoba mengendalikan dampaknya, tetapi bisikan-bisikan itu mengikutinya ke setiap pertemuan. Bukankah itu ayahnya? Bukankah putrinya yang itu? Yang membuatnya lebih buruk adalah keheningan di rumahnya sendiri. Ibu Ratna nyaris tidak berbicara, tenggelam dalam badai rasa malu dan ketidakpercayanya sendiri. Dan Delina telah menghilang dari rumah sama sekali. Ketika ia akhirnya menelepon ayahnya, suaranya terdengar kosong. "Aku butuh bantuan," katanya, dan Pak Hadi nyaris tidak mengenali suara putrinya itu. Delina selalu menjadi anak emas, kebanggaan nama keluarga, wajah cantik dari ambisi mereka. Tetapi kejatuhannya lebih tajam dari yang diperkirakan oleh kedua orang tuanya. Javier tidak hanya mengakhiri pertunangan mereka di depan umum, tetapi juga menolak menjawab panggilan telepon lebih lanjut. Ibunya, Elizabeth Langston, mengeluarkan pernyataan pers yang singkat dan pedas, mengklarifikasi bahwa keluarga Langston tidak memiliki afiliasi yang sedang berjalan atau di masa depan dengan keluarga Witomo. Perusahaan perhiasan yang mensponsori kampanye terakhir Delina mencabut kontraknya dalam semalam. Agensi-agensi model berhenti menghubunginya. Agennya menolak membalas panggilannya. Ia masih memiliki apartemennya, masih memiliki pakaian-pakaian mahalnya, sampai ia memeriksa rekening tabungan pribadinya. Rekening yang ia buat bersama Aditya, yang seharusnya berisi cukup uang untuk memulai hidup baru jika rencananya dengan Javier gagal. Saldonya 0. Ia mengerjap tak percaya, mencoba masuk lagi. Tetap 0. Ketika ia menelepon nomor Aditya, panggilan itu langsung masuk ke pesan suara. Pesan terakhir yang ia terima dari pria itu beberapa minggu sebelumnya berbunyi, "Tenang saja, cantik. Setelah pernikahan, hidup kita akan terjamin." Kini, akun media sosial Aditya telah lenyap. Apartemennya kosong. Tidak ada teman bersama yang pernah mendengar kabar darinya. Dalam momen yang sunyi dan steril di dalam apartemennya yang kosong, ia duduk di lantai, sepatu hak tingginya masih terpasang, dan menatap ponsel di tangannya. Ia telah dipermainkan. Ia telah mempermainkan semua orang. Tunangannya, keluarganya, bahkan Rima. Tetapi pada akhirnya, satu-satunya orang yang ia pikir bisa ia kendalikan ternyata telah mempermainkannya selama ini. Ia tidak menangis, belum. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pesan-pesannya kepada Aditya tetap tidak terbaca,
keterkejutan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Kerajaannya, yang dibangun di atas manipulasi dan kecantikan, telah hancur dalam satu akhir pekan, dan tidak ada seorang pun yang tersisa untuk membantunya memungut kepingan-kepingannya. Hujan turun deras sore itu, membasahi jalanan Jakarta dengan irama yang dingin dan stabil. Di dalam studio, Rima berdiri di wastafel, membilas nampan-nampan kimia sementara alunan musik jazz lembut terdengar dari radio. Studio itu berbau kopi, bahan kimia, dan ketenangan. Sebuah ritme yang telah ia hargai, hari-hari yang bergerak tanpa drama, tanpa ada yang menuntut lebih dari yang bersedia ia berikan. Ketukan di pintu terdengar. Ketukan pelan, lalu lagi, lalu jeda, seolah orang di seberang sedang mempertimbangkan kembali. Rima mengeringkan tangannya dan berjalan ke pintu. Saat ia membukanya, udara seolah bergeser. Delina berdiri di sana, basah kuyup. Rambutnya yang indah menempel di wajahnya, dan mantel desainer yang ia kenakan tanpa berat oleh air, menggantung di tubuhnya seperti beban yang tidak bisa lagi ia pikul. Ia tidak berbicara pada awalnya. Ia hanya berdiri dengan tangan di sisinya, tetesan air hujan mengalir di pipinya, beberapa tidak bisa dibedakan dari air mata. Rima tidak bergerak. Ia memegang pintu tetapi tidak membukanya lebih lebar. "Aku datang," kata Delina, suaranya serak, entah karena menangis atau kedinginan. "Aku tidak tahu harus kemana lagi." Lalu lintas di belakangnya lewat begitu saja, acuh tak acuh. "Kenapa sekarang?" tanya Rima, suaranya datar. Bibir Delina bergetar. Ia menunduk menatap trotoar yang basah seolah mencari kata-kata di celah-celah beton. Kemudian ia menatap mata Rima. "Karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibohongi." Kalimat itu menggantung di udara, rapuh dan final. Rima mempelajari wajah kakaknya. Riasannya minimal, luntur. Matanya tidak memohon seperti dulu saat ia menginginkan sesuatu. Matanya lelah, telanjang. "Aku tidak meminta apa-apa," tambah Delina cepat. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh sesuatu yang nyata. Aku bisa bersih-bersih. Aku bisa jadi pesuruh. Kamu bahkan tidak perlu melihatku." Rima mundur selangkah dari pintu, hanya cukup untuk memberi isyarat masuk. "Kamu bersih-bersih. Kamu tidak banyak bicara. Kamu mulai dari nol." Delina mengangguk seolah ia telah melatih momen itu 1000 kali. "Aku mengerti." Rima berbalik dan berjalan kembali ke dalam, membiarkan pintu terbuka. Delina mengikuti, melepaskan mantelnya di dekat pintu, sepatunya meninggalkan jejak air di lantai. Ia melihat sekeliling studio, matanya melewati cetakan-cetakan foto, lampu-lampu, keteraturan yang telah diciptakan Rima. Ia tidak menyentuh apapun. Rima menyerahkan sebuah kain pel. "Mulai dari sana." Delina mengambilnya tanpa bertanya, dan mulai mengepel dari sudut terjauh. Ia tidak bertanya tentang gaji. Ia tidak meminta handuk. Ia bergerak diam-diam, kepala tertunduk, air menggenang di dekat kakinya saat ia bekerja. Rima kembali ke mejanya, mengambil tabletnya, dan melanjutkan pekerjaannya. Di luar, hujan melunak menjadi gerimis, tetapi udara di dalam studio tetap diam dan berat dengan sesuatu yang tak terucapkan. Pengampunan belum tiba, mungkin tidak akan pernah. Tetapi konsekuensi telah datang, dan bersamanya, bayangan samar pertama dari sebuah perubahan. Galeri itu berdengung dengan percakapan lembut, denting gelas-gelas anggur, dan langkah kaki para pengunjung yang bergerak perlahan dari satu foto ke foto lainnya. Pameran, potret kebenaran, menarik lebih banyak pengunjung daripada yang diperkirakan siapapun. Para kritikus seni berbaur dengan kolektor, warga lokal yang penasaran dengan kurator berpengalaman. Rima berdiri di dekat dinding terjauh, sedikit di luar sorotan utama, lebih banyak mengamati daripada menjadi pusat perhatian. Setiap karya telah dipilih dengan cermat. Wajah-wajah yang dipenuhi guratan waktu, tangan-tangan yang terlipat dalam duka, senyum-senyum yang merekah di tengah perenungan. Tidak ada pencahayaan palsu, tidak ada sudut yang sempurna, hanya orang-orang sebagaimana adanya. Karya favoritnya, yang digantung di dekat pintu keluar, berjudul "Cahaya Tak Diundang". Sebuah potret seorang pria tua yang duduk sendirian di dekat jendela. Karya itu sudah ditandai, terjual. Sylvia Renner menghampirinya dengan anggukan pelan. "Kamu telah memulai sesuatu, Rima. Sesuatu yang jujur, mentah,
dan dibutuhkan. Rima mengangguk, bukan karena bangga, tetapi karena pengakuan. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mencoba untuk dilihat. Sekarang, orang-orang tidak hanya melihatnya, mereka melihat melalui lensanya. Di dekat pusat galeri, sebuah suara yang familiar menyela pikirannya. Rima. Ia berbalik. Javier Langston berdiri beberapa langkah darinya, memegang gelas anggur yang belum ia sentuh. Setelahnya lebih sederhana daripada yang ia kenakan pada hari yang seharusnya menjadi hari pernikahannya, tetapi posturnya tetap tegak dan ramah. "Aku tidak menyangka kamu akan datang," kata Rima. "Aku tahu," ia menawarkan senyum kecil, "tapi aku perlu mengatakan sesuatu. Kamu menyelamatkanku tanpa kamu sadari." Rima tidak menjawab, tetapi sorot matanya melembut. "Aku rasa aku tidak pernah benar-benar mencintai Delina," lanjutnya. "Aku pikir aku mencintai ide tentangnya, tentang siapa yang seharusnya bersanding denganku." Ia berhenti sejenak. "Melihat videomu, melihat kebenaran, rasanya seperti diseret keluar dari sebuah mimpi. Dan aku bangun sebagai pria yang lebih bebas." Rima memberinya anggukan kecil. "Tidak perlu ada kata-kata lagi. Javier tidak berlama-lama. Karyamu sangat kuat, Rima. Aku harap kamu tidak pernah berhenti." Dan dengan itu, ia beranjak, menghilang ke dalam kerumunan. Kemudian, saat malam mulai larut dan tamu-tamu terakhir mulai beranjak pulang, Rima melangkah ke dekat pintu masuk kaca untuk menghirup udara. Kota di seberang sana bersinar, jalanan yang basah memantulkan lampu galeri, taksi yang lewat, dan tawa yang teredam dari bar di seberang jalan. Saat itulah ia melihatnya. Ibu Ratna berdiri di bawah kanopi di seberang jalan. Tidak ada payung, tidak ada rombongan. Posturnya masih angkuh, dagu sedikit terangkat, tetapi ekspresinya tidak terbaca. Ia tidak melambai, tidak mendekat, hanya menonton. Mereka berdiri seperti itu selama 1 menit yang panjang. Dua wanita yang dihubungkan oleh darah, dipisahkan oleh segalanya. Ibu yang tidak pernah memuji, dan anak perempuan yang tidak lagi menunggu. Rima tidak memanggilnya. Sebaliknya, ia merogoh saku mantelnya, mengeluarkan kamera yang selalu ia bawa. Dengan tangan yang terlatih, ia menyesuaikan fokusnya, menangkap gambar Ibu Ratna dari balik kaca dan hujan, dibingkai oleh keheningan dan jarak yang telah mereka berdua pilih. Nanti, ketika ia mengunggah gambar itu, ia tidak memberinya judul pada awalnya, hanya sebuah penanda waktu. Tetapi sebelum mencetaknya, ia menambahkan sebuah keterangan kecil di sudut bawah, terkadang keheningan sudah cukup berkata. Dan begitulah, gadis yang pernah duduk sendirian di meja makan keluarga, yang disodori sepotong roti kering di pernikahan kakaknya, tidak hanya selamat dari rasa malu. Ia mengubahnya menjadi seni, menjadi kebenaran, menjadi pembebasan. Rima tidak perlu berteriak atau berkelahi atau memohon cinta. Ia hanya menunjukkan pada dunia apa yang nyata. Dan itu sudah cukup. Di studionya beberapa hari kemudian, Delina sedang membersihkan lensa dengan gerakan canggung namun teliti. Hubungan mereka masih dingin, masih canggung, tetapi ada rutinitas di sana. Sebuah awal yang rapuh. Rima menatap cetakan baru yang tergantung di dindingnya, cetakan foto ibunya di seberang jalan. Ia tidak lagi merasakan sakit atau amarah saat melihatnya. Ia hanya melihat sebuah cerita, sebuah potret. Ia telah mengambil alih narasinya, dan dalam prosesnya, ia akhirnya menemukan kedamaian, bukan dalam pengampunan, tetapi dalam kebenaran yang ia bingkai sendiri. 1,5 tahun telah berlalu sejak malam pernikahan itu. Gema dari 3 menit yang mengguncang ballroom Grand Baistone itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, merayap ke dalam keheningan dan ruang-ruang hampa yang ditinggalkannya. Bagi keluarga Witomo, waktu tidak menyembuhkan, ia hanya mengikis ilusi sampai ke fondasinya yang rapuh. Di studio Rima yang kini ramai, Delina bergerak dengan efisiensi yang senyap. Ia bukan lagi gadis magang yang canggung mengepel lantai. Ia telah menjadi manajer studio yang kompeten. Ia yang mengatur jadwal pemotretan, bernegosiasi dengan klien, dan memastikan semua peralatan siap digunakan. Penampilannya telah berubah. Rambutnya yang dulu selalu ditata sempurna kini sering diikat ekor kuda sederhana. Gaun-gaun desainer telah digantikan oleh kemeja katun dan celana jeans yang praktis. Ia lebih kurus, dan lingkaran samar di bawah matanya menceritakan kisah malam-malam yang panjang,
tetapi sorot matanya lebih tajam, lebih sadar. Ia telah belajar nilai kerja keras dari nol. 6 bulan pertama adalah neraka. Setiap kali telepon berdering, ia berharap itu adalah salah satu teman lamanya, tetapi panggilan itu tidak pernah datang. Ia melihat di media sosial bagaimana lingkaran pergaulannya melanjutkan hidup seolah ia tidak pernah ada. Pesta, peluncuran produk, liburan ke Eropa. Ia ada di semua foto itu setahun yang lalu. Kini ia hanya bisa melihatnya dari layar ponsel retak di sela-sela waktu istirahatnya. Rasa iri yang membakar perlahan-lahan berubah menjadi kekosongan, dan akhirnya menjadi sebuah penerimaan yang getir. Dunia itu tidak nyata, dan ia telah diasingkan dari surga palsunya. Hubungannya dengan Rima aneh. Mereka jarang berbicara tentang hal-hal pribadi. Percakapan mereka terbatas pada pekerjaan. Del, klien jam 2 sudah datang. Del, tolong siapkan softbox yang besar. Tidak ada permintaan maaf yang dramatis, tidak ada pelukan sambil menangis. Hukuman Delina bukanlah kemarahan Rima, melainkan rutinitas yang tanpa henti dan keheningan yang canggung. Namun, dalam keheningan itu, tumbuh sebuah rasa hormat yang enggan. Delina melihat bagaimana Rima bekerja. Ia melihat kesabaran Rima saat memotret seorang anak yang pemalu, ketulusannya saat mendengarkan cerita seorang klien lansia, dan integritasnya saat menolak pekerjaan bernilai besar yang tidak sesuai dengan visinya. Ia melihat sebuah kekuatan yang tidak berasal dari uang atau status, melainkan dari kejujuran pada diri sendiri. Sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Di sisi lain kota, di sebuah rumah besar yang kini terasa terlalu lengang, Ibu Ratna hidup dalam dunianya yang menyusut. Ia tidak bangkrut dalam arti harfiah, tetapi ia miskin dalam segala hal yang pernah ia hargai. Taman yang dulu terawat sempurna kini sedikit liar. Perabotan yang dulu berkilau kini sedikit berdebu. Ia harus memberhentikan sebagian besar stafnya. Kesunyian adalah teman sekaligus musuhnya. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menonton ulang sinetron lama atau membolak-balik album foto dari masa kejayaannya, saat ia masih menjadi pusat dari alam semestanya. Ia tidak pernah berubah. Di benaknya, ia adalah korban. Rima adalah sang penghancur. Iblis pendendam yang telah merenggut segalanya darinya. Ia tidak pernah sekalipun merenungkan perannya sendiri dalam tragedi itu. Baginya, rekaman audio itu bukanlah bukti pengkhianatannya, melainkan bukti ketidaksetiaan Rima. Kebanggaan adalah satu-satunya hal yang tersisa darinya, dan kebanggaan itu telah membangun tembok yang begitu tinggi di sekelilingnya, sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Sesekali ia melihat berita tentang kesuksesan Rima di majalah seni. Bukan kebanggaan yang ia rasakan, melainkan sengatan cuka dari kecemburuan yang pahit. Putrinya yang dulu menjadi bayangan kini bersinar. Sementara ia, sang matahari, telah padam. Berbeda dengan istrinya, Pak Hadi menemukan jalan yang lain. Setelah kehancuran Witomo Holdings, ia terpaksa menjual hampir semua asetnya untuk menutupi hutang dan tuntutan hukum. Ia pindah ke sebuah apartemen sederhana di pinggir kota. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, ia belajar membuat kopinya sendiri, pergi ke pasar, dan merasakan lambatnya waktu berjalan. Kehilangan segalanya ternyata memberinya satu hal yang tidak pernah ia miliki, waktu untuk berpikir. Di balkon kecil apartemennya, di antara pot-pot tanaman cabai dan tomat yang ia rawat dengan canggung, ia sering merenung. Ia memikirkan kembali kehidupannya, pernikahannya, perannya sebagai seorang ayah. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi seorang ayah yang absen. Ia begitu terpesona oleh kilau Delina, sehingga ia tidak pernah melihat bayangan di sampingnya. Ia begitu sibuk membangun kerajaan bisnis, sehingga ia tidak menyadari bahwa fondasi rumahnya sendiri sedang digerogoti dari dalam. Ia menemukan sebuah kotak foto tua. Di dalamnya, ada puluhan foto Rima saat kecil. Rima di pesta ulang tahun sepupunya, berdiri sendirian di sudut. Rima di acara pentas seni sekolah, memegang biolanya sementara semua orang mengerumuni Delina yang menjadi pemeran utama. Ia selalu ada di sana, di tepi bingkai, diam dan mengamati. Dan untuk pertama kalinya, Pak Hadi benar-benar melihatnya. Rasa sesal yang dalam, bukan yang melumpuhkan tetapi yang menyadarkan, perlahan-lahan menghuni hatinya. Ia tidak berani menelepon Rima. Rasa malunya terlalu besar. Tetapi ia melakukan hal-hal kecil. Pada hari ulang tahun Rima, ia mengirim pesan singkat, "Selamat ulang tahun, Rima."
Papa, hanya itu. Ia juga pernah datang ke pameran Rima, mengenakan topi dan kacamata hitam, berdiri di belakang kerumunan. Ia menatap foto-foto karya putrinya, merasakan kekuatan dan kejujuran di dalamnya, dan merasakan gelombang kebanggaan yang aneh bercampur dengan kesedihan. Ia pergi sebelum ada yang mengenalinya. Malam itu, di studio, setelah klien terakhir pulang, Rima menemukan Delina sedang menatap salah satu foto di dinding. Itu adalah potret seorang penari tua dengan kaki yang cacat. Dia terlihat lelah, kata Delina pelan, nyaris berbisik. Tapi dia terlihat damai. Rima berdiri di sampingnya. Dia bilang, tariannya tidak lagi di kakinya, tapi di jiwanya. Mereka terdiam sejenak. Itu adalah percakapan terpanjang mereka yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Aku mau pulang dulu, kata Delina akhirnya, memecah momen itu. Oke. Hati-hati di jalan, jawab Rima. Delina mengangguk dan pergi. Rima menatap punggung kakaknya yang menghilang di balik pintu. Pengampunan mungkin tidak akan pernah datang dalam bentuk kata-kata. Mungkin ia datang dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk hari-hari kerja yang panjang, dalam pemahaman yang tumbuh perlahan, dalam ketenangan setelah badai. Gema dari malam pernikahan itu masih ada, tetapi kini suaranya tidak lagi memekakan. Ia telah menjadi latar belakang dari sebuah melodi baru yang sedang mereka coba ciptakan, nada demi nada, dalam keheningan. 2 tahun setelah pameran, Potret Kebenaran, nama Rima Witomo telah kokoh di kancah fotografi Indonesia. Ia bukan lagi sensasi sesaat yang lahir dari skandal. Ia adalah seorang seniman yang dihormati, dikenal karena kemampuannya menangkap esensi manusia tanpa filter. Ia diundang untuk memberikan lokakarya di universitas, karyanya dibeli oleh kolektor internasional, dan ia sedang dalam proses mengerjakan proyek buku foto pertamanya, sebuah eksplorasi visual tentang ruang-ruang yang terlupakan di kota-kota besar. Kesuksesan tidak mengubahnya, tetapi memberinya landasan yang kokoh. Ia tidak lagi berjalan dengan keraguan. Ia tahu nilainya, bukan karena pujian orang lain, tetapi karena ia telah melewati api dan menempa dirinya sendiri. Studionya berkembang. Ia kini memiliki 2 asisten junior selain Delina, yang telah menjadi tangan kanannya yang tak tergantikan. Hubungan mereka telah menemukan sebuah keseimbangan yang aneh. Mereka tidak akan pernah menjadi kakak beradik yang berbagi rahasia sambil minum teh. Luka masa lalu terlalu dalam untuk itu. Tetapi mereka telah menjadi mitra kerja yang solid. Ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Rima mempercayai kemampuan Delina untuk mengelola bisnisnya yang semakin kompleks, dan Delina, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan kepuasan dari pekerjaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, bukan yang diberikan kepadanya. Ia menemukan martabat dalam kompetensi, bukan dalam kekaguman. Suatu sore, sebuah surat tiba di studio. Amplopnya sederhana, dengan tulisan tangan yang sedikit gemetar yang Rima kenali sebagai tulisan ayahnya. Ia membukanya dengan perasaan campur aduk. Isinya singkat. Rima, Papa akan berulang tahun ke-65 minggu depan. Tidak ada pesta. Papa hanya akan membuat kopi dan duduk di teras apartemen. Kalau kamu ada waktu, datanglah. Kalau tidak, Papa mengerti. Undangan itu begitu sederhana, begitu rendah hati, sangat berbeda dari undangan-undangan emas yang pernah dikirim keluarganya. Tidak ada paksaan, tidak ada harapan. Hanya sebuah pintu yang dibiarkan terbuka sedikit. Rima meletakkan surat itu di mejanya dan menatapnya lama. Sebagian dari dirinya, bagian yang masih menyimpan luka masa kecil, ingin mengabaikannya. Untuk apa? Apa yang bisa diperbaiki sekarang? Tetapi bagian lain dari dirinya, bagian seniman yang selalu mencari kebenaran, merasa penasaran. Ia memikirkan pesan ulang tahun yang singkat itu. Ia memikirkan sosok pria bertopi yang ia yakin adalah ayahnya di pamerannya. Ini bukan lagi tentang Pahadi sang konglomerat yang lalai. Ini tentang seorang pria tua yang mencoba menjangkau putrinya dari puing-puing kehidupannya. Ini bukan tentang memaafkan masa lalu, tetapi tentang mengakui masa kini. Pada hari ulang tahun ayahnya, Rima berkendara ke apartemen kecil itu. Ia membawa sebuah kue kecil dan kamera di tasnya. Ayahnya membuka pintu, tampak terkejut dan sangat senang melihatnya. "Kamu datang," katanya, suaranya sedikit bergetar. Apartemennya kecil tapi rapi.
Aroma kopi dan tanah basah dari tanaman di balkon memenuhi udara. Tidak ada konfrontasi dramatis, tidak ada air mata. Mereka hanya duduk di teras, minum kopi dari cangkir biasa, dan berbicara. Bukan tentang Ibu Ratna atau Delina. Bukan tentang bisnis yang hancur atau pernikahan yang gagal. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Tentang hama yang menyerang tanaman tomat ayahnya. Tentang perjalanan Rima ke sebuah desa nelayan untuk proyek bukunya. Tentang cuaca yang akhir-akhir ini tidak menentu. Dalam kesederhanaan percakapan itu, Rima merasakan sesuatu yang baru. Sebuah hubungan yang tidak dibebani oleh ekspektasi atau kepalsuan. Mereka hanyalah dua orang dewasa yang mencoba saling mengenal kembali. Sebelum pulang, Rima berhenti di ambang pintu. "Pak," katanya pelan. "Boleh aku mengambil foto Papa?" Pak Hadi tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. Rima tidak memintanya untuk berpose. Ia hanya memotret ayahnya saat ia berdiri di dekat jendela. Cahaya sore menerpa wajahnya yang kini lebih banyak kerutan. Di matanya, Rima tidak melihat lagi kesombongan seorang penguasa, melainkan ketenangan seorang penyintas. Ada jejak kesedihan di sana, tetapi juga secercah kedamaian. Beberapa hari kemudian, di kamar gelap studionya, Rima mencetak foto itu. Ia menatap gambar ayahnya, lalu ke foto-foto lain yang akan menjadi bagian dari seri terbarunya. Seri ini berbeda. Bukan lagi tentang membongkar kebohongan, tetapi tentang menemukan kebenaran di tengah ketidaksempurnaan. Ia menempelkan foto ayahnya di papan kerjanya. Di sampingnya, ada foto seorang mantan narapidana yang mencoba memulai hidup baru. Di sisi lain, foto seorang ibu tunggal yang bekerja di 3 tempat berbeda. Lalu ada potret Delina, yang ia ambil diam-diam beberapa minggu lalu, saat kakaknya itu sedang fokus memperbaiki kamera yang rusak, alisnya berkerut dalam konsentrasi. Rima mundur selangkah dan melihat koleksi itu. Ini adalah album keluarga barunya. Sebuah keluarga yang tidak dihubungkan oleh darah, tetapi oleh perjuangan, oleh ketahanan, oleh kejujuran yang menyakitkan. Potret-potret itu tidak sempurna, tetapi utuh. Sama seperti hidupnya sekarang. Ia telah berhenti mencari kesempurnaan dalam bingkai. Sebaliknya, ia telah menemukan keindahan dalam retakan-retakan, tempat di mana cahaya akhirnya bisa masuk. Dan dalam cahaya itu, ia akhirnya menemukan potret dirinya yang paling jujur dan paling utuh.